kegiatan ini adalah TOEFL Preparation Course for Lecturers of UNPAD, of Tadulako University. Jadi program ini memang dilaksanakan setiap tahun untuk membekali atau meningkatkan kemampuan para dosen dalam mengerjakan soal-soal TOEFL ITP ataupun TOEFL internasional lainnya, sehingga di samping itu mereka juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang lumayan, yang disebut dengan English Proficiency. Jadi ini kegiatan dilaksanakan selama 24 kali pertemuan atau kurang lebih 3 bulan dilaksanakan bagi para dosen UNPAD, dan juga kali ini adalah momen yang baru atau perdana dilaksanakan karena sudah mengundang para dosen di universitas yang ada di lingkungan UNPAD seperti STAIN, UNISMU, UNISA dan sebagainya. Berapa kali setahun ini Pak programnya? Program ini dilaksanakan 1 kali kegiatan dalam 1 tahun. Jadi ini juga ada nama yang berbeda, yakni pelatihan IELTS untuk dosen, sama-sama juga untuk English Proficiency. Jadi ada 2 kegiatan dalam 1 tahun itu dilaksanakan setiap tahunnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi para dosen, yakni TOEFL, pelatihan TOEFL dan pelatihan IELTS. Kali ini kita laksanakan untuk pelatihan IELTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta TOEFL Preparation Course for Academic Staff yang diselenggarakan oleh PT Bahasa UNPAD Palu. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan limpahan berkah dari Allah, maka kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti acara pembukaan yang dirangkaikan dengan pretest TOEFL. Sebentar, mari saya beritahukan beberapa rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Yang kedua adalah sambutan dari Prof. Hasan selaku Wakil Rektor UNPAD sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Dan yang ketiga yaitu persetujuan dari Bapak Ibu sekalian sebagai peserta untuk jadwal kegiatan training TOEFL ini. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara pembukaan TOEFL Preparation Course bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas Tadulako. Dan juga kali ini adalah perdana atau kali pertama kita mendekatkan diri dengan tetangga kita di yang ada di lingkungan Kota Palu, khususnya beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Yang sempat hadir hari ini adalah dari Universitas Muhammadiyah Palu, dari STAIN ada juga, mungkin dari Universitas Al-Azhar ada juga yang sempat hadir, dan 10 perwakilan dari fakultas yang ada di lingkungan Tadulako. Terima kasih banyak atas kehadirannya kali ini. Yang kami hormati
Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Batu, Bapak Profesor Haji Hasan Basri, PhD. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Batu, Bapak Asmadi, termasuk senior kita Bapak Randus Yose Ohoyudun MA di Latrobe University, dan beliau akan bersama-sama dengan kita nanti pengetahuan tambahan ataupun keterampilan khusus dalam menyelesaikan soal-soal TOEFL. Dan juga yang kami hormati Ibu Endang Prihatin, SPD MD, staf atau widya suara di Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Sulawesi Tengah, yang juga pernah kami bersama-sama mengikuti pendidikan di sini. SPD MUM, beliau juga adalah salah satu instruktur nanti yang akan memberikan. Ini sudah cukup bervariasi. Jadi ada ini dimaksudkan untuk menjalin komunikasi dengan dosennya juga untuk mengikuti pelatihan ini, maka komunikasi yang lebih cepat lagi, meskipun sudah ada teknologi sekarang, tapi sehingga semua yang kita programkan di Learning Center ini, mahasiswa ataupun staf akademik nantinya. Kemudian luar dari starting point-nya ada di sana, sehingga di-brace lagi sumber, maksudnya untuk sumber daya manusia, staf pengajarnya, staf administrasi, dan juga bagi seperti pengalaman juga yang sebelumnya, ternyata tes TOEFL ini menjadi bukan juga hal yang kita lakukan tes tersebut. Saya kira ini istilah lama dari Pak Yos sebelumnya, bagaimana kita bisa menaklukkan tes TOEFL tersebut, sehingga para peserta ini nanti diharapkan bisa menggunakan skor nanti yang dihasilkan, karena akan diberi kesempatan kepada Bapak Ibu tes TOEFL ITP yang dibiayai oleh kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu tidak meluangkan atau mengeluarkan lagi biaya tersebut, sehingga bisa digunakan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya dengan 24 kali ya, 24 kali pertemuan nanti, ditambah nanti dengan tes TOEFL ITP-nya, kita bersama-sama tetap jumlahnya seperti ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, karena pengalaman sebelumnya di pertemuan pertama inilah jumlahnya seperti ini. Selanjutnya sudah banyak alasan yang kami dapatkan, apakah itu mengajar, tapi kami memahami semuanya. Latihan atau strategi atau tips-tips nanti yang diberikan oleh para instruktur berkesinambungan. Jadi mungkin akan lebih baik kalau sit in terus di dalam kelas. Saya kira begitu. Sesuai nanti dengan jadwal yang beliau nanti yang akan mengorganize pengelolaan atau penetapan waktu dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti. Mungkin informasi terbaru ini ada kaitannya dengan TOEFL, tetapi Pak Warek Bidat, kami mendapatkan informasi terakhir yang dikirim lewat email dari PLT Pusat, karena kita merupakan salah satu pusat pelaksanaan tes untuk sertifikasi dosen dan pengusul NIDN. Bahwa hari atau jadwal waktu pendaftaran sudah diperpanjang di sini. Mohon kami disampaikan kepada teman-teman juga kalau bagi yang mengenal para peserta sertos, akan diperpanjang waktunya masa. Ada kaitannya dengan
TOEFL ini, kenapa kami sebagai persyaratan untuk mengurus sertifikasi masih non PNS, dosen tetap non PNS juga sudah diusulkan sehingga semuanya itulah yang melatar belakangi LC ini menetapkan bahwa pelatihan TOEFL harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Paling fantastik lagi pelatihan TOEFL bagi mahasiswa Pak Warif Bima, kami mendapatkan skor tertinggi 565 setelah pelatihan. Kalau melihat dari progres setiap saat dilaksanakan ini memang ada peningkatan. Jadi jumlah tersebut mungkin belum seberapa, tetapi itu perlu dihargai dan mungkin follow-up-nya kita akan lakukan bersama-sama, bekerja bersama-sama dengan International Office sehingga mereka ini atau semua nanti kita yang mendapatkan skor tertinggi ini benar-benar menjadi perhatian khusus. Artinya paling tidak difasilitasi dalam hal kebutuhan apa diperuntukkan hasil skor tersebut. Jadi itu saja yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan TOEFL bagi dosen. Mudah-mudahan hasilnya ini bisa membantu Bapak Ibu baik mengurus sertifikasi dosen, NIDE ataupun melanjutkan studi. Untuk itu kami memohon kesediaan kepada Wahid Bidat maupun PhD untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. First of all, I have to apologize to the audience for making you waiting for me because I was told that this event is supposed to start at 8:30, but then I came here at 9:15 because I had a class. Here, Vice Director for Student Affairs, the Director of Language Center, the instructors of the TOEFL preparation training, and the participants. Welcome all. I was told by the Language Center that there are 48 participants, 44 from Datlapa University, 2 from Muhammadiyah University, and 2 for EIN, which is very good because there have been participants from outside university. And this training will be very intensive. It is scheduled to have 24 meetings. But when I said 24 meetings at the very beginning, Pak Yos whispered to me 48 participants at the beginning of the training. And from years of experience of handling TOEFL training like this, full participant at the beginning and almost no more toward the end of the course. We have spent a lot of budget and money to conduct this training. More than half of participants are gone before the end. Okay, that's good. So, learning a language, whatever language it is, it must be serious or not, let alone if you are not serious. This is TOEFL preparation. TOEFL preparation training. And so, what you will have in this training will be training in answering tests and listening,
on grammar, on vocabulary, and on reading. Whatever section it is whether it is vocabulary or reading. So don't take this. I mean, you have to be attending the section, the classes on a regular basis. If it is scheduled twice a week, I don't know yet how many times a week, then please do. In other words, we really expect full participation from the term without your serious attention and participation will not be satisfactory. 500 is not easy, let alone to get 550 or 560 from all participants. So I really expect that at the day of the opening of this activity, we have 48 participants, and I also hope that on the last day of the training, we have the same number of participants. I really hope, because yes, the participants here are different from what we had before. Much younger than those who participate in the earlier training. So we expect more energetic participants, more serious participants, so that we can attend the classes fully, and at the end of the training, and then on the day of the exam, you can perform well in the exam, so that the score will be good. Learning TOEFL or learning a language, whatever language it is, needs serious activity. Whatever language you learn, whatever language you study, if you not do it seriously, you will not get good results. I always say a language is a skill. And as a skill, we have to always practice. Just like driving. When you don't drive for a long time, and then suddenly you return to driving again, you cannot drive very well. It is like language. When you don't speak the language, when you don't use the language, you will lose. That's the basic principle. Whatever language it is, whether it is a foreign language, English, or French, or German, or Chinese, Japanese, whatever foreign language it is, or even a local language, no matter how. If you don't speak, you don't use it, you will lose it. That's for sure. I always take myself as an example. I have been living in this area in Central Sulawesi for more than 30 years. I came here in June 1977. And I think my vocabulary of Chinese is less than 10. Less than 10 words of Chinese. I know. And why is that? Because I never tried to use the language. There are a lot of Chinese-speaking people around us, but they don't speak Chinese to us, so that we don't learn them. So even though we have been more than 30 years in this area, me especially, I don't speak the language. English is also like that.
even though you have learned the language from elementary school, secondary school, to high school, to university, but our English, our proficiency in English, I think, speaking for example, today is just the way we started learning the language at secondary school. Because we never tried to practice. That's language. But once we take serious effort in using the language, in writing, in reading, in speaking, I'm very sure your English proficiency will develop faster. Language, to the certain extent, language is a matter of habit. We speak the language. We can speak the language if we use, and if you don't, then yes. It's very easy, very simple, really. So it depends on us. It depends on our commitment, whether we want to acquire or have the skills of it, whether reading or writing or speaking or the other skills of it. So in this training, it's quite a long training in 24 minutes. It is almost like a 3 training class. It's almost like a 3 training course, 24. I'm very sure if you take an active part in this training, you will have good success, good score in the total exam again. But it really depends. It is a personal commitment. Personal commitment, whether you will take it seriously or serious at the beginning and not serious anymore at the end. And serious again on the day of the exam. That's just not good. So, we really expect that you take full participation, full active participation in this training, so that you can have good result, good score in the training, in the exam later. That is what I'd like to see in this opening ceremony. And in the name of God, the Almighty God, and on behalf of the Rector of the Blackburn University, I declare this Google training open. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, that was the speech from